Halo? Jelas suara Bapak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. Jangan lupa sambil mengopi ya. Minum kopi di bawah pohon jati. Kopi selalu di hati. Boleh sambil ngopi ya. Sambil ngemil. Asal jangan sambil ngemilikin kamu, nggak boleh. Kita tunggu 5 menit ya. Gimana kabarnya nih? Masih pada sehat? Alhamdulillah sehat. Sebentar lagi akan diwisuda ya. Oke, dibuka videonya semua biar bisa bertatap muka walaupun kita bertatap maya. Oh, ada yang di mobil ya, Amanda mau kemana itu Amanda? Lagi di jalan, Pak. Lagi di iya. Pangandaran. Wih, mantap. Jangan lupa oleh-oleh Amanda ya. Pasir aja gak apa-apa, 1 ton. Hati-hati Amanda. Sambil nyetir. Ya, Pak. Sambil nyetir tidak? Amanda sambil nyetir itu perjalanan ke Pangandarannya. Sudah berhenti, Pak. Oh iya. Hati-hati ya. Gantian tadi sama Papa. Oh iya. Ya. Ada piknik atau Ya, apa? Pak. Liburan atau apa? Ini tajiah ke teman Papa. Oh iya, iya. Hati-hati, salam ke Papa ya. Iya. Ya. Tolong dibuka yang lain videonya. Halida, lagu Bapak udah beres belum, Halida? Halo Halida, orang Purwakarta. Halida. Masih terdengar suara Bapak? Halo Pak, maaf di rumah saya mati lampu jadi Dengar, Pak. suaranya jelek. Halo? Ya, itu lagu gimana Halida? Udah beres belum? Belum. Ye, segera ya, ditunggu hari ini. Iya Pak. Ya, sip. Yang lain yang belum dibuka dulu videonya ya. Kita mulai. Nanti kalau habis, tolong masuk lagi seperti biasa ya. Ya, Pak. Ya, sip. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kasadayana. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari Jumat yang penuh barokah ini dan disertai dengan kemarin hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya ya, dan mendapatkan syafaat nanti di akhir kelak. Dan semoga yang belum bisa gabung, sekarang yang sakit segera disehatkan ya. Yang lagi sedih segera dibahagiakan. Karena kita itu tak luput dari kesedihan dan kegembiraan. Kalau gembira terus tidak mungkin, kalau sedih terus tidak mungkin. Di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan, dan di balik kebahagiaan ada juga kesedihan ya. Kemarin alhamdulillah kita telah memperingati Isra Mi'raj, hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah dan ke langit ke-7. Itu merupakan gambaran bahwa kita sebagai umatnya tetap harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke. Kita hari ini materinya tentang kreativitas ya, tentang kreativitas seni, yang dimana nanti kalian bisa membuat lirik sederhana
Nah, nanti Bapak akan nge-share ke grup, nanti tonton setelah materi ini. Nanti kalian buat liriknya itu cuma 8 baris, kalian cuma mengubah 3 baris lah, ya, 3 baris yang disuruhnya saja. Temanya bebas, nanti ditulisnya di kolom komentar. Misalnya gini, nama Halida, ya, PSTI, UPI, misalkan. Nah, langsung jawabannya, set, nah gitu aja ya. Oke, Bapak akan nge-share dulu materi hari ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, mantap. Berarti masih semangat. Tadi sudah pada sarapan nasi goreng, sorabi, atau apa, soto? Belum? Terlihat, Pak. Hah? Takutnya tadi nggak sarapan, pas Zoom pingsan ya. Siap ya, jangan pingsan. Nah, Bapak akan menampilkan atau kita sharing sekarang tentang kreativitas. Apa itu kreativitas? Nah, kreativitas tanpa batas ya. Mahasiswa itu harus banyak berkreasi, jangan banyak gengsi ya. Jadi mahasiswa itu harus banyak karya, jangan banyak gaya. Nah, apalagi banyak pakai pemutih menjadi glowing ya. Sekarang banyak-banyak salap-salap atau kosmetik bikin glowing, alis bikin cetar. Wah. Pokoknya mahasiswa banyakin karya aja ya. Nah, kreativitas itu apa sih pengertiannya? Nah, di sini kita bahas kreativitas itu kemampuan seseorang untuk menghasilkan karya, produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, misalnya, kalian membuat pesawat dari kertas, modelnya pesawat jet. Nah, kalian dimodif lagi menjadi bentuk piring. Nah, model pesawat piring, pesawat UFO. Nah, gitu. Jadi kreativitas itu menimbulkan atau membuat ide atau karya baru. Tergantung kreativitas kita. Bikin meja, kan meja kotak. Nah, bisa meja segi panjang, atau meja lingkaran, meja berbentuk bintang. Nah, itu. Atau kreativitas itu sendiri melanjutkan. Nah, di sini ada yang dinamakan ATM. Ya, kreativitas itu. ATM itu apa? Bukan alat untuk menukar uang ya. Tapi ATM ini A-nya amati, T-nya tiru, M-nya modifikasi. Nah, di sana ada modifikasi itu sebagai salah satu kreativitas kita. Jadi amati, tiru, modifikasi. Itu sebagian dari kreativitas. Yang kedua, kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya. Kemampuan untuk membuat modifikasi serta kombinasi baru berdasarkan data, informasi, unsur-unsur yang sudah atau dikenal sebelumnya. Bisa mengubah karya yang sudah ada, tapi dengan kebaruan-kebaruannya, nah ya, bisa membuat yang orisinil. Wah, kamu membuat peyem kan biasanya dari sampe. Nah, ini membuat peyem dari apa nih? Bisa dari ubi misalkan, yang belum ada menjadi ada. Nah, itu kreativitas itu. Atau melanjutkan karya yang sudah ada. Asalnya peyem dibikin solenat. Kalau kamu nanti kalian bisa peyem itu dibuat misalkan gorengan ya. Itu salah satu bentuk kreativitas. Dalam seni penting kreativitas karena apa? Kalau tidak ada kreativitas itu, seni itu bakal monoton ya. Nah, di sini ya, kreativitas itu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Seperti yang Bapak tadi sampaikan. Jadi melahirkan. Nah, di sini banyak perempuan nih. Pasti banyak kreativitas karena perempuan itu setiap 9 bulan melahirkan
seorang bayi. Nah, ya, itu salah satu bentuk kreativitas, melahirkan sesuatu yang baru. Perempuan, banyak perempuan di sini ya. Itu juga sebagai salah satu kreativitas biologis. Jadi ada yang mencipta, ada yang memodifikasi, ada yang mengkombinasi. Nah, apa ini bedanya nih? Kalau menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Misalkan menciptakan tadi gorengan dari tape, nah, ya, dari peyem dibikin gorengan, itu belum ada kan, kita buat. Atau sayur peyem, nah, belum ada ya, sayur tape misalkan, itu menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada ya. Yang kedua ada memodifikasi. Modifikasi itu apa? Menjadikan sesuatu berbeda dari karya yang sudah ada. Misalkan asalnya peyem menjadi colenak, nah, sama kita dibikin peyem itu menjadi colenak tapi ditaburi keju ya, ditaburi topping-topping kacang mede gitu. Jadi modifikasi namanya itu. Kalau menciptakan itu menciptakan yang baru, kalau memodifikasi yaitu yang sudah ada dibikin dipercantik lagi atau dirubah lagi atau ditambah lagi. Nah, yang ketiga ada kreativitas itu tentang mengkombinasi. Apa itu mengkomunikasi? Menggabungkan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Nah, ya, kalau memodifikasi yang ada ditambahkan lagi, kalau mengkombinasi dicampurkan antara peyem misalkan dan nangka digabungkan menjadilah sebuah karya. Atau menggabungkan antara roti dan susu. Nah, kan, jadi roti susu bisa menjadi makanan apa? Apakah roti bakar? Apakah roti kukus? Nah, gitu, itu namanya mengkombinasi. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada creativity ya. Secara operasional, kreatif merupakan cara mengapresiasikan diri dalam dan pemikiran terhadap suatu masalah dengan menggunakan berbagai cara atau ide yang seringkali datang secara spontan. Kreatif itu datang bisa secara tiba-tiba, bisa kreatif itu datang secara alamiah atau dibuat diri kita sendiri ya. Kita mau bikin ini sekarang, ada ide ini langsung. Karena kreativitas itu susah munculnya. Ya. Kalau lagi mood misalkan, aduh, kalau pengen ini, ada kepikiran nih pengen membuat lagu ini, langsung buatkan. Nah, kalau lagi tidak mood, kreativitas itu tidak muncul. Nah, makanya kita ketika kita lagi happy, kita lagi kita lagi pengen berkarya, langsung karya itu bebas, bisa karya seni musik, seni rupa, seni tari ya, bebas karya itu. Yang penting kita kreatif itu membuat atau mengubah sesuatu menjadi hal-hal yang baru. Tuh, kreativitas di sini yang kedua sering muncul secara tiba-tiba pada diri seseorang, akan tetapi bisa juga memang sudah menjadi talenta atau bakat seseorang. Nah, misalkan di sini Halida mau pengen membuat lagu terus atau membuat gitar terus, ya bernyanyi terus. Nah, itu ada bakat dari seseorang. Atau yang tidak, gimana mood-moodan, sekarang mau bikin kreativitas, bikin koreo, misalkan bikin gambar, tapi nantinya moodnya hilang. Atau lagi galau nih, biasanya lagi galau, kreativitas itu muncul, bisa menjadikan puisi, pas lagi diputusin pacar, bikin puisi, mantan terindah, misalkan judulnya. Oh mantan, kenapa kau tega meninggalkanku dengan kekasih yang baru. Nah, misalkan gitu. Itu kalau kita lagi galau, lagi itu pasti kreativitas itu bisa muncul, ya. Yang ketiga, mulai dari selalu memikirkan hal-hal yang baru yang tidak ada menjadi ada, yang lama menjadi baru, yang rusak menjadi tidak rusak, atau juga selalu memikirkan bagaimana rekan-rekannya menjadi punya aktivitas yang positif dan produktif. Nah, ya. Orang yang kreatif selalu berpikir positif dan aktif, memikirkan hal-hal yang mempunyai arti baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kreatif itu selalu berpikiran positif, tidak negatif. Orang lain mah itu jelek kreativitasnya, hasil nyontek atau hasil plagiat. Jangan berpikiran negatif, tapi positif. Wah,
keren karyanya nih, lagu si ini enak banget, puisinya bagus, gambarnya bagus, nah gitu, berpikir positif. Nanti kalau kita selalu berpikiran positif, karya-karya kita juga nanti positif dipandang orang lain. Karena hidup ini tak luput dari karma. Kalau kita baik terhadap orang lain, kalau kita selalu positif terhadap orang lain pun pasti positif terhadap kita. Ataupun ada yang berpandangan negatif, bolehlah. Kita jangan dibalas dengan negatif. Ya. Positif dengan positif aja. Jadi tolak menolak. Ya. Orang lain mau negatif, kita positif, terima saja. Nah, ya kan di dalam matematika negatif dan positif itu saling ini. Kalau positif tolak menolak, jadi saling positif masing-masing. Kalau positif negatif, yang lain negatif ke kita tetap positif. Ya, jangan dilawan dengan negatif, karena nanti menjadi tolak menolak. Ya. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri manusia kreatif. Nah, di sini. Menurut Tabrani, ya, tahun 2008, manusia kreatif membagi ciri-ciri manusia dalam 2 bagian, ciri-ciri pribadi dan ciri-ciri kreativitasnya. Nah, makanya tadi kalau kreatif itu bisa ditimbulkan oleh diri sendiri, ya, oleh pribadi, atau bisa dengan kreativitasnya, dengan lingkungan, dengan temannya. Oh, temannya bikin boneka terus nih. Nah, kalau kita setiap hari main sama teman, kita bisa belajar secara tidak langsung. Nah, itu nanti kita kreativitas itu terdapat dalam diri sendiri, bisa diwujudkan oleh diri sendiri. Yang kedua, setiap orang tentu memiliki kreativitas yang berbeda, akan tetapi manusia yang kreatif selalu dapat mengolah, ya, mengimajinasi, estetika, selalu memiliki keindahan estetika itu. Sikap keterbukaan, keberanian, spontan, vision dengan baik. Nah, jadi selalu membayangkan hal-hal yang baik, ya, keindahan-keindahan, sikapnya baik. Ayo, keterbukaan, misalnya teman tidak bisa bernyanyi, ayo sini latihan. Tapi jangan dilatih di kamar mandi ya, nantinya bagus, suaranya pasti bagus. Dilatih di ruangan terbuka, di lapang, atau di sungai yang mengalir, latih suara itu di sana. Teriak, biar suara kita lepas. Ya. Jadi suara kita nyampe. Nah, keberanian. Tanpa keberanian, kreativitas itu tidak akan terwujud. Kalau kita malu-malu, ya, mau nyanyi malu, mau menggambar malu. Nah, semua malu, tidak ada berani, tidak akan terwujud kreativitas. Jadi kita itu harus berani jadi orang itu, ya. Tapi berani kebenaran, berani dengan hal-hal positif. Jangan berani dengan negatif, ya. Berani TikTok, joget-joget, goyang-goyang, itu yang negatif itu. Orang lain lagi musim TikTok, ya, goyang-goyang atau apa, jungkir balik. Nah, itu keberanian yang negatif. Itu bagus dan kreatif, joget-joget, kita meniru orang lain, cuman ada hal-hal negatifnya karena memamerkan yang goyang-goyang itunya. Jadi ada sisi negatif. Spontan. Nah, bisa kreatif itu secara spontan, langsung. Nah, saya punya ide nih, bikin lagu judulnya Meja. Nah, bisa. Meja, coba bawa saya. Nah, mau beca ya? Bisa dirubah jadi meja, alat bantu saya. Kalau kita belajar, ya, di sekeliling kita, misalkan ada. Jadi diganti lagu beca menjadi meja. Itu salah satu kreatif juga. Ya, jangan salah. Meja, alat belajar saya. Nah, itu kreatif. Di lingkungan kita ada apa? Gelas. Nah, gelas, alat minum saya. Bisa. Terus apa lagi? Pacar, bisa pacar jahat sama saya. Bisa jahatnya. Nanti tinggalkan pacarnya. Itu. Yang ketiga, selalu memikirkan seni untuk masyarakat dan tidak pernah puas dengan karya yang telah diciptakan. Nah, kreativitas itu terus pengen berkarya, terus pengen membagi, ya, kreativitasnya di-share ke teman-teman, dibagikan, diajarkan. Nah, itu selalu memikirkan seni untuk masyarakat
Ya, seni untuk masyarakat itu seni untuk di lingkungan kita, untuk bermanfaat bagi lingkungan kita, ya, dan selalu ingin berkarya. Kita itu terus berkarya, ya. Dengan berkaryanya lewat mimpi. Nah, kan, ayo kita harus bermimpi. Nah, untuk mewujudkan cita-cita. Bukan bermimpi tidur, tapi bangun dari tidur untuk melanjutkan cita-cita, untuk meraih cita-cita. Jangan kembali tidur karena ingin melanjutkan mimpi. Salah. Bangun dari tidur untuk melanjutkan mimpi. Nanti, kalau melanjutkan tidur dalam mimpi, nantinya kreativitasnya adalah kreativitas air yang mengalir, ya. Nanti air dari mulut ke bantal, menjadilah sebuah pulau. Nah, itu juga kreativitas yang tidak disengaja. Karena ketika kita tidur, air mengalir, tidak terasa menjadi pulau Jawa atau pulau Sumatera. Itu kreatif juga, itu bagus ya. Yang kreatif yang tidak disengaja itu. Oke, lanjut nih. Kreativitas memang sering sekali muncul secara tiba-tiba pada diri seseorang, akan tetapi bisa juga memang sudah menjadi talenta, ya. Mulai dari selalu memikirkan hal yang baru, tidak ada menjadi ada, lama menjadi rusak, ya. Ini yang tadi ya, kedua. Nah, di sini nih ada yang manusia kreatif. Nah, siapa yang sudah tahu nih ketiga tokoh ini? Coba. Ada yang sudah tahu tidak? Koko Kosmara, Gugum Gumbira, Setiawan Sabana. Siapa yang sudah tahu? Atau sudah mengenal? Ayo, siapa? Ada yang sudah mengenal Koko Koswara, Gugum Gumbira, Setiawan Sabana? Tiga tokoh ini nih. Siapa? Gugum Gumbira. Pernah dengar, Pak? Ya, siapa itu? Gugum Gumbira. Kaila, silakan. Itu pencipta tari jaipong. Berarti Kaila suka nari ya, Kaila ya? Iya, suka. Kalau nari upacara adat, sudah pernah? Pernah. Enggak sih, paling cuman tari Sunda doang. Oh. Kalau lagi ada tugas di pas SMA gitu. Kamu orang Purwakarta, Kaila? Bogor. Oh, Bogor. Kalau orang Purwakarta nanti Minggu bisa sama Bapak konser upacara adat pernikahan. Bapak kebetulan Minggu konser di Tanjung Pura, Karawang. Ya. Oke, itu. Kaila sudah mengenal Gugum Gumbira. Gugum Gumbira ini salah satu orang yang kreatif. Sampai sekarang karya-karyanya dipakai, digunakan terus, ya. Dia fokus di gerakan tari jaipongan. Nah, Gugum Gumbira ini pencipta tari jaipongan. Nah, jadi inspirasi serta seniman tari dan musik beliau itu merupakan inspirasi bagi kita masyarakat Jabar, terutama ya masyarakat Sunda. Jadi tari-tari jaipongannya, gerakan-gerakannya masih digunakan oleh masyarakat kita. Oleh yang lain, siapa yang tahu Koko Koswara? Coba. Ada yang tahu tentang Koko Koswara? Oke, nanti ini ada 10 menit lagi ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ayo silakan, siapa yang tahu Koko Koswara? Tidak ada yang tahu? Nah, Koko Koswara ini sebagai inovator karawitan yang karya-karyanya mempunyai kontribusi untuk perkembangan seni musik Sunda. Ya. Karya-karya yang dihasilkan tanpa pemikiran imbalan. Banyak lagu-lagu Koko Koswara. Ya. Bisa dibuka nanti di YouTube, kalian lihat lagu-lagu Koko Koswara yang dinyanyikan setiap lagu-lagu Rampak Sekar, ya, lagu-lagu Anggana Sekar. Nah, itu ciptaan Koko Koswara. Siapa yang sudah tahu, yang pernah menyanyikan lagu Koko Koswara? Coba. Yang ini,
tanah Sunda wibawa gemah rita tur endah ngumbara suka betah urang Sunda sawawa sing toeksa perceka nyangga dharma anu nyata sewe pajajaran muga tongkas naran sing tulaten jeung rumaksa miara kaya memang sawajibna geten titen rumawat tanah pusaka. Nah, ada yang tahu lagu itu? Siapa? Oke, ada yang tahu tidak lagu Tanah Sunda? Ya, siapa yang sudah tahu lagu tadi yang Bapak nyanyikan? Oh, belum pernah tahu ya. Berarti di SMA-nya belum nggak belajar nyanyi-nyanyi Sunda ya. Nyanyinya langsung nyanyi Inggris, Peter Pan, paling ya Ceylon Seven. Mungkin itu ya. Atau Cherry Bell. Kan ada lagu Beautiful. Nah, bisa dikreatifkan. You are beautiful jadi versi Kosidahan. You are beautiful, beautiful. You are beautiful, beautiful. Nah, you are beautiful, beautiful. You are beautiful, beautiful. Nah, itu. Jadi lagu Cherry Bell versi Kosidahan. Nah, Koko Koswara ini banyak lagu ciptaan-ciptaannya. Nah, makanya nanti kita belajar lagu Tanah Sunda, Karatagan Pahlawan, Teu Poncewang, Sumoreang, Tekad Napa lawan bangsa. Ya, nanti minggu depan kita belajar itu ya. Ingatkan Bapak, lagu-lagu Sunda. Ah, itu nyanyi nih, siapa yang udah bisa nih? Itu tahu. Ya. Siapa ini? Nah, itu siapa ini? Oke. Namanya siapa? Itu tadi mengikuti nyanyi berarti tahu ya. Oke, nanti kita nyanyi bersama-sama minggu depan ya. Yang terakhir ada Setiawan Sabana. Nah, ini udah profesor nih. Yang lain belum profesor ya. Ini guru besar seni rupa di ITB. Ya, guru besar itu bukan gurunya berbentuk besar, berbadan gendut ya. Tapi profesor ya, yang memiliki karya atau menciptakan karya sebagai salah satu kreativitas. Nah, jadi karya-karya beliau menjadikan beliau menjadi guru besar seni rupa ITB. Dia bergerak di bidang seni rupa. Ya. Jadi di sini Gugum Gubira dari seni tari, Koko Koswara seni musik, dan Setiawan Sabana adalah contoh yang orang yang kreatif dalam seni rupa. Ya. Oke. Nah ini nanti contohnya gini, nanti kalian bikin 8 lirik ini, yang merahnya diganti. Ya, jadi ganti. Udah ada, kelihatan liriknya dari Bapak? Udah ada? Ada, Pak. Nah, Ada Pak. siap. Nanti ini ditulis, nanti di-share di kolom komentar Bapak. Nanti saksikan setelah 2 kali Zoom sekarang di videonya ya. Nanti kalian mengerjakannya di kolom komentarnya. Cuma 8 baris. Nah ini gini bernyanyinya. Ada berapa menit lagi nih? Kita live lagi. Tersisa berapa menit? Coba cek. 3 Pak, 3. Oh 3 ya. Oke, bisa ya. Nah, gini ya nadanya nih. Yo, ayo, ayo, kawan-kawan. Nah, ini lagu ini dari dosen Bapak juga dulu pas kuliah ya. Namanya Kang Mubiar.
Dr. Mubiar Agustin, beliau dosen UPI S1, S2, S3 di UPI. Gini, ini salah satu contoh kreativitas membuat lagu sederhana. Ya, dilihat dari vokalnya. Lihat, ada A. Oh, ini juga salah satu kreativitas. Ini juga A. Nah, jadi dalam satu bait dan satu barisnya itu bunyinya A. Nah, misalnya gini. Yo, ayo, kawan-kawan. Kita belajar bersama-sama. Belajar tentang semua jenis hewan. Siapa bisa tunjuk tangan? Aku ini berkaki dua, bersayap tapi tak bisa terbang. Ayo coba siapa yang bisa tunjuk tangan sekarang juga. Nah, gitu. Apa coba? Bisa nebak tidak? Siapa yang bisa? Ayam. Ayam. Pinter. Gitu. Kambing. Apa kambing? Kambing kakinya 4. Oke, nanti kita masuk lagi ya. Ini takutnya habis di jalan nih. Siap. Kita lanjutkan dengan menciptakan lirik dan lagu sederhana ya.